Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah amalan ringan yang memiliki keutamaan luar biasa dalam Islam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ini sangat dianjurkan, terutama pada hari Jumat dan malam Jumat. Dalam video kali ini, kita akan menggali berbagai keutamaan membaca sholawat berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta cerita nyata yang menginspirasi, yang menggambarkan bagaimana luar biasanya pengaruh sholawat dalam kehidupan seorang Muslim. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk share dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Keutamaan sholawat secara umum. Sholawat kepada Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk penghormatan, cinta, dan pengakuan kita terhadap kedudukan beliau sebagai utusan Allah. Sholawat ini bukan hanya berupa ucapan, tetapi juga menunjukkan rasa syukur dan pengharapan kita kepada Allah agar diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Al-Quran secara langsung menyebutkan tentang sholawat kepada Rasulullah SAW, meskipun kata sholawat tidak digunakan dalam konteks yang sama seperti dalam hadis. Namun, ada ayat yang menegaskan betapa pentingnya doa dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan sholawat bisa kita temukan dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab, ayat 56. Ayat ini mengungkapkan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya sendiri mengucapkan solawat kepada Nabi. Maka, kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikutinya dengan memperbanyak solawat. Ini adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang akan mendatangkan banyak keberkahan dan manfaat. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang betapa besarnya pahala bagi siapa saja umat Rasulullah yang bersolawat kepadanya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa besar pahala yang didapatkan seorang Muslim dengan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita beramal dengan perbuatan yang satu ini, maka kita akan merasakan keberkahan dan pahala berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan membalas dengan solawat yang lebih banyak. Sebagai umat yang menginginkan kebaikan dan ampunan, tentu kita ingin mendapatkan balasan dari Allah yang lebih banyak, bukan? Selain itu, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa sholawat dapat menjadi penolong kita di akhirat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawat itu akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Di hari kiamat, kita sangat membutuhkan syafaat untuk mendapatkan keselamatan dari azab Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak solawat kepada beliau, terutama pada waktu-waktu yang mulia seperti hari Jumat dan malam Jumat. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca solawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis ini termasuk hadis hasan dan sahih menurut pendapat Imam Tirmidzi. 2. Sholawat pada hari Jumat, waktu yang mustajab. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak solawat pada hari Jumat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan hal ini. Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada hadis ini, kita bisa melihat bahwa pada hari Jumat adalah waktu yang sangat istimewa untuk memperbanyak solawat. Beramal dengan memperbanyak solawat memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan hari-hari lainnya. Bahkan, tidak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tetapi juga mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak solawat pada hari Jumat,
kita mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. 3. Sholawat sebagai sumber syafaat di akhirat dan pembebasan dari neraka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sholawat adalah salah satu amalan yang akan mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawat itu akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku di dunia, maka aku akan memberi syafaatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tobroni. Dalam hadis ini, kita mendapatkan penegasan bahwa solawat tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai sarana kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting untuk kita, karena tanpa syafaat beliau, kita tidak tahu apakah kita akan selamat dari azab Allah atau tidak. Jadi, memperbanyak sholawat merupakan bentuk usaha kita untuk mendapat keberkahan dan pertolongan dari beliau. Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah sebuah karunia yang sangat besar, karena dengan syafaat beliau kita bisa selamat dari berbagai macam azab di akhirat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, memperbanyak sholawat tidak hanya mendatangkan pahala di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju keselamatan di akhirat. Dalam riwayat hadis lain yang diceritakan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat, dan barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku, aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat." Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mengucapkan sholawat kepada beliau di dunia. Syafaat ini adalah jalan untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan di hari kiamat, di mana kita bisa terbebas dari neraka dan memasuki surga dengan rahmat Allah. Selain itu, ada juga hadis yang lebih spesifik mengenai bagaimana sholawat menjadi sarana pembebasan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan sholawat kepadaku dengan penuh cinta dan ketulusan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memperbanyak sholawat dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat, yaitu syafaat Rasulullah yang membebaskan mereka dari azab neraka. Ini menunjukkan bahwa sholawat tidak hanya membawa keberkahan di dunia, tetapi juga menjadi jalan dan sebab untuk mendapatkan pertolongan Rasulullah di akhirat. 4. Keutamaan sholawat di setiap waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat tidak hanya pada hari Jumat, tetapi setiap saat, karena setiap kali kita mengucapkan sholawat, kita mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Jadi, memperbanyak solawat bukan hanya pada hari Jumat saja, namun setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Ini menunjukkan bahwa solawat adalah salah satu amalan yang senantiasa bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan, pahala, dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Makna dari Allah bersolawat adalah Allah menganugerahkan kasih sayangnya, rahmatnya dan segala kebaikan bagi umat Rasulullah yang bersolawat. 5. Solawat sebagai penyempurna ibadah. Selain memberikan pahala, solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki fungsi sebagai penyempurna ibadah kita. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya solawat yang kalian ucapkan kepadaku adalah penyempurna dari segala kekurangan doa kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap doa yang kita panjatkan tentu memiliki kekurangan, namun dengan menyertakan solawat dalam doa, Allah akan menyempurnakan doa tersebut. Solawat adalah sarana yang membawa keberkahan bagi setiap amalan kita, termasuk doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itulah mengapa disarankan untuk menyertakan solawat dalam setiap doa dan ibadah kita. 6. Solawat membawa ketentraman hati. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan solawat kepadanya bukan hanya memberikan pahala, tetapi juga membawa ketentraman dan kedamaian hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan sepenuh hatinya, maka dia akan mendapatkan ketentraman jiwa dan kebahagiaan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika kita bersolawat, kita merasa seakan-akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan ketentraman dan kedamaian dalam hati.
Ini adalah bagian dari keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menunjukkan kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. 7. Cerita nyata yang menceritakan keajaiban solawat. Banyak kisah nyata yang menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh solawat dalam kehidupan seseorang. Salah satu cerita yang sangat terkenal adalah cerita tentang seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah yang terkenal, memiliki kebiasaan yang luar biasa dalam memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, beliau mengalami kesulitan besar dan hampir kehilangan harapan dalam menghadapi sebuah masalah. Namun, setelah beliau memperbanyak solawat dengan penuh ketulusan, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah yang luar biasa. Dalam sebuah mimpinya, Nabi Muhammad SAW menampakkan diri dan memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah salah satu contoh nyata yang menggambarkan betapa pentingnya memperbanyak solawat, terutama ketika kita menghadapi kesulitan. Solawat tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga bisa menjadi sarana atau sebab untuk mendapatkan petunjuk, pertolongan, dan keberkahan dari Allah dan Rasulullah SAW. 8. Mengapa solawat begitu dahsyat? Solawat memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga memiliki manfaat spiritual dan praktis. Dengan mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebenarnya sedang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti yang disebutkan dalam hadis, setiap kali kita mengucapkan solawat, Allah akan mengucapkan solawat kepada kita 10 kali. Mendekatkan diri kepada Allah. Solawat adalah salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan Allah. Allah senang ketika umatnya bersolawat kepada kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah tidak senang sementara Allah pun bersolawat kepada kekasihnya, Sayyidina Muhammad SAW. Menarik pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Solawat adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat, yang akan membawa kita kepada keselamatan, membawa keberkahan dan penyelesaian masalah. Seperti yang dibuktikan dalam banyak cerita nyata, memperbanyak solawat membawa keberkahan dalam hidup dan menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi. Amalan yang tidak akan tertolak dan tidak akan sia-sia. Solawat adalah amalan yang sangat mulia dan tidak akan sia-sia. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah bentuk penghormatan kita kepadanya, serta bentuk pengakuan atas keutamaan dan kedudukannya sebagai utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai amalan ini, dan meskipun dalam keadaan apapun kita melakukannya, Allah pasti akan menerima dan membalas solawat kita dengan balasan yang lebih besar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawat itu akan diterima. Tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, solawat tersebut tidak akan tertolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima solawat kita dalam keadaan apapun, dan bahkan mengangkat derajat kita. Jadi, meskipun kita mungkin merasa dalam keadaan terpuruk atau terhalang, solawat kepada Nabi Muhammad SAW akan tetap diterima oleh Allah. Solawat langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Amalan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat dan malam Jumat memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, solawat kita akan langsung sampai kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Ini adalah bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya yang senantiasa mengingat beliau dengan penuh cinta dan penghormatan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat pada hari Jumat, karena itu adalah waktu yang sangat istimewa dan penuh keberkahan. Sesungguhnya amal-amal itu dihadapkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku ingin jika amalku dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan, sesungguhnya solawat yang kamu ucapkan kepadaku itu akan sampai kepadaku. Maka, barang siapa yang bersolawat kepadaku, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menyebutkan bahwa solawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW memang sampai langsung kepada beliau. Meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan secara spesifik tentang hari Jumat, konsepnya sama, solawat kita disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepada Rasul-Nya, serta penghargaan terhadap umat yang mengingat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan solawat. Memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari Jumat, adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Sholawat tidak hanya memberikan pahala yang berlipat ganda, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi syafaat, membawa keberkahan, mendatangkan pertolongan dan menyempurnakan doa-doa kita. Dengan bersolawat, kita mengungkapkan rasa cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapatkan ketentraman hati dan keberkahan dalam kehidupan. Mari kita manfaatkan setiap hari Jumat khususnya untuk memperbanyak solawat kepada beliau, agar kita mendapatkan segala keutamaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk terus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan dan meningkatkan amalan yang disunahkan, juga menambah amalan-amalan lainnya yang sangat dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.